Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wakil Halia Andini akan mempresentasikan hasil observasi saya di Desa Wayakroy. Yang pertama ada sejarah Wayakroy, bisa dilihat teman-teman. Jadi pada mulanya tahun 1933, warga Lampung Barat itu mengungsi ke daerah ini karena ada gempa bumi, berjumlahkan 16 orang. Lalu pada 1938, mereka membentuk suatu wilayah, yaitu desa, yang diketuai oleh kepala suku yang bernama Bapak Jumali. Mereka sepakat untuk menamai desa ini menjadi Desa Wayakroy. Waya yang berarti senang, Krui adalah tempat asal mereka. Selanjutnya ada peta Desa Wayakroy, bisa dilihat batas-batas Desa Wayakroy ini. Bagian utara ada Kampung Kalirejo, timur ada Kampung Bandung Baru, selatan Kampung Ciwai Langsep, barat Kampung Kalidadi. Nah, Kampung Wayakroy ini berkecamatan Kalirejo dan berkabupaten Lampung Tengah. Luas Kampung Wayakroy ini 1.200 hektar. Next. Selanjutnya ada kepala kampung Wayakroy yang pernah memimpin desa ini. Yang pertama ada Bapak Jumali, yaitu kepala suku tadi, yang memimpin dari 1938 sampai 1965. Ia memimpin sekitar 27 tahun. Lalu ia digantikan oleh Bapak Baharudin yang memimpin dari 1965 sampai 2002. Bapak Baharudin ini memimpin cukup lama ya, dan yang terlama karena ia memimpin selama 37 tahun. Bapak Baharudin ini adalah kepala kampung atau lurah pertama yang dilantik setelah kemerdekaan. Setelah itu, Bapak Baharudin digantikan oleh Bapak Ali Idrus yang memimpin dari 2002 sampai 2007. Selanjutnya dipimpin oleh Bapak M. Majuri yang memimpin dari 2007 sampai 2012. Dan ia digantikan oleh Bapak Mulyadi yang memimpin selama 10 tahun, yaitu dari 2012 sampai 2022. Dan selanjutnya pada 2022 kemarin dilakukan pemilihan lurah yang baru, yaitu Bapak Nasrullah yang memimpin hingga sekarang. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa peran kampung Desa Wayakroy, bisa dilihat ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah beberapa rumusan penduduk anggota jiwa di Desa Wayakroy yang dibagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun pertama bernama Sukamulya, dusun kedua bernama Bumi Agung, dusun ketiga bernama Padang Cermin. Bisa dilihat di sini jumlah kakak dan juga jiwa penduduk jiwa di Kampung Wayakroy. Selanjutnya, nah berikut ini adalah beberapa organisasi atau lembaga yang ada di Kampung Wayakroy. Yang pertama ini bisa dilihat yaitu Orang Sedang Menari. Nah, ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Wayakroy. Sanggar Tari Wayakroy ini dinamakan Sanggar Tari Mawar Indah yang beranggotakan Muli Makanai atau Bujang Gadis dan juga anak-anak di Desa Wayakroy. Nah, pelatih dari Sanggar Tari ini juga merupakan warga di Desa Wayakroy, yaitu Ibu Muslihah dan juga Ibu Farida. Yang kedua ada pelatihan Linmas Kampung Wayakroy. Jadi ini adalah anggota Linmas, yaitu dari singkatannya saja perlindungan masyarakat ya. Jadi ini bertujuan untuk melindungi keamanan masyarakat di Kampung Wayakroy. Yang ketiga ada pencaksilat. Jadi pencaksilat ini merupakan salah satu budaya masyarakat Lampung di Desa Wayakroy. Biasanya di Desa Wayakroy diberi nama silik, dan ini ditampilkan saat acara-acara tertentu. Yang selanjutnya ada Karang Taruna. Jadi organisasi Karang Taruna ini dianggotai oleh Muli Makanai Wayakroy yang bergerak pada bidang seperti divisi keagamaan, divisi lingkungan hidup, divisi olahraga dan kebudayaan. Nah, salah satu contoh dari divisi lingkungan hidup ini adalah Muli Makanai itu bergerak untuk membersihkan atau kerja bakti Desa Wayakroy. Contohnya pada saat menjelang hari-hari besar seperti bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri, mereka akan kerja bakti untuk membersihkan makam. Yang kedua
divisi keagamaan. Jadi di Desa Wayapuri itu para pelimpanannya mengadakan acara yasinan setiap hari Minggu sore. Jadi mereka selalu mengadakan rutinitas itu. Lalu yang ketiga ada divisi olahraga dan kebudayaan yang sudah dijalankan dari tahun 2020. Jadi divisi olahraga ini melakukan senam bersama pada saat hari Sabtu sore. Dan juga yang kebudayaannya itu juga mereka berkontribusi dalam Sanggar Tari Wayapuri tadi. Belum yang satunya? Nah, yang terakhir adalah PKK Kampung Wayapuri ya, yang beranggotakan para ibu-ibu Wayapuri dan mereka mempunyai salah satu program yaitu KWT. Jadi program KWT itu adalah singkatan dari Kebudayaan wayang wanita tani, kelompok wanita tani. Nah, itu adalah program PKK ibu-ibu Kampung Wayapuri. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Wayapuri. Bisa dilihat di sini contoh-contoh dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh saja untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Wayapuri, yaitu adanya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan juga menerapkan nilai gotong royong di masyarakat Desa Wayapuri. Contohnya ketika misalnya nilai-nilai kekeluargaan di Desa Wayapuri itu masih sangat erat karena warga di Desa Wayapuri itu semuanya hampir masih bersaudara dan punya ikatan darah. Jadi misalnya ada acara apa atau ada yang berduka cita, maka masyarakat di Desa Wayapuri itu akan berkontribusi dan juga saling menguatkan. Lalu yang kedua yaitu nilai gotong royong, yaitu saat ada yang membangun rumah. Kalau di Desa Wayapuri itu ada tradisi saat penegakan atap. Jadi bapak-bapak di Wayapuri itu akan membantu untuk menegakkan atap rumah itu dan bergotong royong. Di desa kalian ada juga nggak? banyak. Selanjutnya, nah di samping penerapan nilai Pancasila tentunya di dalam masyarakat itu akan ada penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Tidak menutup kemungkinan ya. Salah satu contohnya adalah di Desa Wayapuri ini masih banyak penyimpangan norma agama dan juga tidak taatnya kepada perintah agama. Seperti sila pertama kita ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya masih marak terjadinya judi online, minuman keras, lalu apa lagi? Minuman keras. Nah, tidak ada. Judi, slot. Ya, judi itu judi online, minuman keras, dan narkoba. Artinya narkoba. Narkoba miras, wow. Nah, jadi para pemuda di Wayapuri ini sudah mulai mengenal ya minuman keras, narkoba, dan juga judi online. Tidak sedikit para pemuda di Desa Wayapuri ini sudah berkecimpung di dalam hal itu. Jadi untuk memecahkan dan solusi dari penyimpangan ini, yang pertama kita harus menasehati dan memberi wejangan. Tapi itu saja tidak cukup. Kita harus mengajak dan memberi teladan kepada pemuda-pemuda tersebut bahwa itu adalah hal yang salah. Dan kita seharusnya mengajak mereka untuk ke kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadi yang melakukan yasinan setiap hari Minggu. Nah, itu kita harusnya mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan bila itu belum bisa terrealisasi, maka harusnya aparat dan pemerintah di Desa Wayapuri ini
melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah tersebut, dan harusnya diterapkan sanksi-sanksi untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali. Ya, tadi merupakan presentasi saya tentang Desa Wayakboy. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Gak apa lanjut aja. Izin bertanya, nama saya Hadi Puspita. Izin bertanya, tadi kan ada organisasi Karang Taruna di desa Waikrui. Ya. Nah itu ada nggak hambatan dalam menjalankan organisasi Karang Taruna tersebut, dan apa solusinya untuk memecahkan masalah tersebut? Baik, terima kasih saudara ini yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi apa saja hambatan yang ada di dalam lembaga Karang Taruna tadi? Jadi karena anggotanya itu adalah mulim kanak, jadi rata-rata umurnya itu dari 17 tahun sampai ke atas ya. Yang penting itu masih muli dan mekanak. Jadi rata-rata muli mekanak di Desa Wayakboy itu sudah banyak yang merantau ke kota-kota lain untuk menuntut ilmu atau untuk bekerja. Jadi hambatannya itu. Jadi tidak semua anggota Karang Taruna di Wayakboy ini berkumpul menjadi satu, dan itu menyulitkan untuk bermusyawarah atau menjalankan visi misi yang ada di Karang Taruna karena terhalangnya jarak ya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Solusinya apa? Solusinya apa? Oh iya, solusinya ya biasanya menjalankan visi misi itu kalau pada pulang kampung ya biasanya. Kalau pemilih makanan kumpul di Desa Wayakboy, nah itu biasanya akan diadakan musyawarah untuk kedepannya. Jadi menunggu ini atau berkomunikasi lewat online itu bisa. Kalau misalkan mengambil seorang dari desa lain, boleh nggak sih untuk mengikuti kegiatan? Kan konteksnya Karang Taruna ini adalah lembaga di Desa Wayakboy, jadi tidak bisa. Lain halnya jika membentuk lembaga baru ya yang bisa bercampur dengan warga desa lain. Silakan, Lina. Oke, izin bertanya, kenalkan nama saya Anggi Jongki Marina Lubis. Apa sih mata pencarian terbesar di Desa Wayakboy? Oh, mata pencaharian terbesar di Desa Wayakboy ini adalah mayoritas itu petani ya. Jadi mereka menanam padi di sawah dan juga berkebun. Biasanya mereka berkebun buah coklat ataupun pepaya dan juga jagung. Dan di Desa Wayakboy ini menghasilkan banyak pepaya California yang akan diekspor ke Pulau Jawa biasanya. Oke, terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup.